Hai halo semuanya, selamat datang di Economist Relation Event Podcast 2025. Bareng aku, Novan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat, semangat, dan terus haus akan ilmu dan pengalaman ya. Nah, kali ini kita punya tema yang relate banget nih. Apalagi buat kalian para mahasiswa dan fresh graduate yang masih bingung gimana sih magang berbasis MOA atau dunia magang, bahkan gimana sih dunia kerja itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas magang berbasis MOA dengan tema Navigating Your Career, Unlocking Internship Success in the World of Work. Jadi kita bakal ngobrolin soal gimana sih caranya menyiapkan diri kita sebagai mahasiswa buat masuk ke dunia kerja lewat pintu awal, yaitu magang. Pastinya aku nggak sendirian dong. Di episode ini kita kedatangan pemateri inspiratif nih yang sudah terbukti bisa manfaatin magang jadi batu loncatan karir. Yuk langsung saja kita sapa Bapak Dici. Halo Mas Novan, halo semuanya. Halo Bapak, apa kabar nih? Seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol di podcast kali ini. Oke, iya. Kemarin sempet ada beberapa kendala kayak gitu. Jadi akhirnya kita bertemu. Alhamdulillah. Kayak gitu, alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Bapak, boleh banget nih kenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton mengenai latar belakang dari Bapak Dici secara singkat saja. Oke, iya. Perkenalkan, nama saya Dici Febrian Putra ya, teman-teman bisa panggil Pak Dici atau Pak Diki kayak gitu. Tapi teman-teman biasanya panggil Pak Dici ya. Memang tulisannya gitu, DICHI gitu. Ya, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan ya di FEB. Jadi saya dosen ya di EP dan tahun ini ya ditugaskan sama FEB itu untuk koordinator magang MBKM seperti itu yang ngurusi magang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kayak itu. Ya saya tidak sendirian sebenarnya, ada tim dari manajemen, ada dari HR, ada dari akuntansi seperti itu Mas Novan. Wah, mungkin teman-teman udah lebih kenal nih dengan Bapak Dici. Nah, Bapak Dici ini merupakan koordinator Prodi EP Magang MOA. Nah, sebelumnya apa sih Bapak magang berbasis MOA tersebut? Karena dari beberapa mahasiswa masih bingung nih perihal magang berbasis MOA tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya di FEB ini ada beberapa istilahnya kriteria magang sepertinya. Ya, kalau yang umum itu magang berbasis MOA ini. Ya, magang berbasis MOA itu ya magang pada umumnya, tapi itu ada MOA atau kerjasama dengan instansi, lembaga kayak gitu ya, startup kayak gitu, yang memang kerjasama dengan FEB kayak gitu. Jadi misalkan Mas Novan nih mau magang di Intidaya, kita ada kerjasama sama Intidaya misalkan. Nah itu kalau sudah kerjasama sama FEB Intidayanya itu bisa magang di sana. Tapi misalkan Mas Novan ingin magang di misalkan salah satu lembaga yang belum kerjasama sama FEB, itu harus ada kerjasama dulu. Nah itu bisa nanti Mas Novan minta ke lembaganya untuk kerjasama sama FEB, misalkan mau ya bisa kayak gitu. Kalau sananya enggak mau ya enggak bisa kayak gitu. Terus ada lagi magang kementerian ini sedikit yang biasanya ikut kayak gitu. Magangnya di kementerian dan ya sama-sama ada seleksi sih sebenarnya kayak gitu. Cuma magang kementerian ini agak menggiurkan karena biasanya itu ada insentifnya kayak gitu, bisa sampai 2,8 ya kayak gitu. Jadi nggak tahu ya itu dibukanya setiap setiap semester atau gimana kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya magang MOA itu di semester 4 itu bisa ikut kayak gitu. Dan ini magang MOA itu 900 jam ya magangnya itu, jadi sekitar 20 SKS konversinya dan 16 minggu.
ininya, magangnya kayak gitu. Ada beberapa yang melakukan seleksi, ada yang enggak kayak gitu. Jadi siapa yang magang ya wis langsung diterima gitu ya. Tapi ada beberapa tempat yang memang melakukan seleksi dulu kayak gitu, minta diseleksi. Ya kalau kalau saya itu mending diseleksi itu karena biar job desk-nya pas kayak gitu. Dan beberapa tempat juga ada yang ngasih insentif juga kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu. Kalau di MOA ya seperti itu. Oke, teman-teman sudah lebih paham nih perihal magang berbasis MOA. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan inti nih Bapak. Banyak juga mahasiswa yang masih bingung nih perihal perbedaan antara magang berbasis MOA dengan magang yang dari kampus nih Bapak. Jadi ya kalau magang MOA seperti yang saya jelaskan tadi ya, magang MOA itu kita intinya kerjasama sama lembaga atau mungkin perusahaan startup boleh kayak gitu yang memang kerjasama sama kita kayak gitu. Kalau dari kampus mungkin ya dari kampus yang ini ya yang menyediakan gitu ya. Jadi kalau di MOA itu ya dari kampus juga sebenarnya dari FEB, cuma ada kerjasama kayak gitu, sudah ada kerjasama kayak gitu. Dan biasanya diundang gitu ya untuk penutupan, pembukaan itu tanda tangan seperti itu. Jadi kerjasama sudah ada MOU-nya sama MOA-nya seperti itu. Oke, teman-teman mungkin di sini sudah cukup tahu ya perihal perbedaan antara magang dari kampus dan juga magang berbasis MOA tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Banyak teman-teman yang masih ragu nih Bapak untuk join atau masuk dan juga mendaftar magang berbasis MOA. Dan menurut Bapak Dici sendiri, apa sih seberapa penting magang berbasis MOA tersebut dan apakah itu benar bisa jadi jembatan ke dunia kerja? Iya. Kenapa ragu pertanyaannya ya? Kayak gitu ya, jangan ragu kayak gitu. Kalau menurut saya magang itu penting banget kayak gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang kuliah ya teman-teman yang kuliah mahasiswa itu kan sudah beda ya sama SMA. Betul. Nah, kalau kuliah itu teman-teman memang disiapkan untuk terjun ke masyarakat kayak gitu. Jadi magang itu salah satu ya tempat belajarnya kayak gitu loh. Bahwa teori itu nggak dipelajari di kelas aja kayak gitu ya. Ya harus ada prakteknya. Terkadang teori itu nggak sama di lapangannya kayak gitu. Jadi seberapa penting ya penting banget. Apakah bisa jadi jembatan ke ke jenjang berikutnya? Ya bisa beberapa tapi ya. Kayak misalkan kalau magang di Pemkab gitu ya kita nggak bisa ya langsung habis magang terus lulus langsung ke sana. Pasti ada tes yang namanya seleksi CPNS dan segala macamnya kalau di instansi pemerintahan. Tapi kalau di perusahaan swasta kayak gitu ya bisa banget kayak gitu. Dan ada perusahaan yang ya itu tadi yang saya bilang nggak ragu untuk ngasih insentif kalau memang kinerjanya bagus dan diminta kembali ke sana kayak gitu. Jadi ya jangan ragu lah. Ya, ikut aja kayak gitu ya. Jadi benar-benar banyak benefit nih yang dari magang berbasis MOA. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi nih untuk daftar magang berbasis MOA. Nah, kita masuk ke pertanyaan hal teknis nih Bapak. Sering banget mahasiswa bingung gimana sih cara mencari informasi perihal magang berbasis MOA ini. Dan apakah informasi ini dari kampus atau lebih baik kita bisa gerak sendiri secara mandiri nih Bapak? Yes. Sebenarnya kalau di di fakultas kita ya itu biasanya diinformasikan, disosialisasikan kayak gitu. Jadi pendaftarannya tanggal sekian ya, seleksinya tanggal sekian itu ada timelinenya, syaratnya juga ada di situ. Jadi bisa biasanya itu di web atau enggak gitu di sosial medianya kampus kayak gitu, Mas Novan. Jadi kalau mau gerak sendiri ya bisa, misalkan tanya-tanya ke prodi ya, program studinya, bisa by web fakultas kayak gitu, cari-cari info di sana kayak gitu ya. Atau mungkin kalau mau nunggu sosialisasi ya bisa, tapi biasanya teman-teman nunggu sih, nunggu sosialisasinya itu kayak gitu. Jarang sih kalau yang tanya ke dosen atau ini magangnya kayak gitu. Jadi bisa cari sendiri atau mungkin ya cari-cari di web itulah.
Kayak gitu. Oke, jadi tadi sudah dijelasin nih adanya timeline ya, Pak. Hmm. Nah, biasanya kalau magang berbasis wah ini biasanya bulan apa nih Bapak untuk pendaftarannya? Karena mungkin teman-teman di sini penasaran banget nih. Oh gitu. Jadi biasanya itu di awal semester ini genap ya. Ya, Ya di awal semester genap itu biasanya sudah disosialisasikan kayak gitu. Jadi ini mau berakhir nih apa yang magang sekarang 27 Juni itu besok itu terakhir penarikan kayak gitu. Jadi biasanya antara ya Januari Februari itu sudah disosialisasikan ya yang di semester genap kayak gitu. Jadi biasanya timelinenya ya sosialisasi pendaftaran nanti pesertanya berapa di-matchkan sama yang instansinya butuh berapa diseleksi dan ya berkas-berkasnya diseleksi dan nanti kalau sudah terseleksi semua baru penerjunan seperti itu ya sekitar bulan awal-awal semester dimulai karena itu kan konversi mata kuliah ya. ya Jadi sebelum mata kuliah atau kuliah dimulai itu biasanya sudah diseleksi kayak itu sudah ada pemberitahuan seperti itu. Gitu. Wah, jadi tadi ada perihal berkas nih Bapak dan juga seleksi. Nah, Yeah. itu seleksinya sendiri tuh dari kampus dulu atau memang langsung dari mitranya? Yes. Jadi seleksi itu ya dua-duanya itu kayak gitu. Tapi kalau di fakultas atau di kita ngomongnya GPM ya, GPM ini kan yang ngurusin MBKM ini. Jadi GPM ini juga nyeleksi berkasnya itu biasanya transkrip kayak gitu gitu yang administratif ya. Jadi transkrip kayak gitu ya bukan nilainya teman-teman ya tapi lebih ke SKS-nya itu tadi terpenuhi apa enggak kayak gitu. Terus ada teman-teman itu diberikan form kayak gitu bersedia di mana teman-teman sendiri yang milih sebenarnya kayak gitu tempatnya mau di mana gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi ya di perusahaan A gitu, perusahaan A, Mas Novan ya pengen ke perusahaan A gitu. Perusahaan A itu sudah penuh nih. Mas Novan dikasih pilihan ke perusahaan yang lain, mau ndak kayak gitu. Kalau bersedia ya lanjut, kalau ndak bersedia ya sudah. Berarti Mas Novan ndak lanjut kayak gitu. Jadi atas haknya mahasiswa sendiri ndak ada paksaan kayak gitu. Terus kalau seleksi dari instansi mitra itu mereka yang ini biasanya yang minta kayak gitu. Jadi misalkan mitra itu mau menyeleksi butuh cuma 3 gitu ya yang daftar 5 ya diseleksi sama misalkan bea cukai nih. Bea cukai itu kemarin ada seleksinya kayak gitu. Terus ada beberapa yang juga ada seleksinya kayak gitu. Jadi nggak semua sih sebenarnya, cuma beberapa aja. Ya nggak banyak sih yang ini seleksi. Tapi ya ini infonya kemarin yang di Pemkap itu karena ada ya pergantian kan sempat pergantian pemimpin gitu ya. Sempat pergantian pemimpin jadi ada efisiensi juga itu akhirnya yang di Pemkap itu minta diseleksi juga untuk kedepannya kayak gitu biar enggak penempatannya itu enggak asal gitu loh. Kalau yang kemarin tuh memang karena ini ya ya ada pergantian itu itu biasa tapi akhirnya teman-teman ya ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan mata kuliah yang mereka konversikan dan konsentrasi yang dipilih teman-teman kayak gitu. Jadi nggak miss banget kayak gitu ya akhirnya. Cuma kalau di sana kan permintaannya ada yang biasanya spesifik kayak gitu ya, minta yang bisa edit video atau edit infografis kayak gitu-gitu untuk ditempatkan di bagian khusus. Nah itu yang butuh seleksi kayak gitu. Oke, teman-teman kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Dengar-dengar banyak dari mahasiswa yang sudah magang nih memberitahu kalau bahwasannya tidak sesuai dengan job desk yang mereka inginkan saat magang. Yeah. Dan menurut Bapak sendiri, gimana sih cara milih program magang yang tepat, terpercaya, dan juga tentunya sesuai dengan minat yang kita inginkan? Yeah. Pertama itu tadi ya, teman-teman kan pertama itu ada form kesediaan ya. Itu ngisi perusahaan mana yang teman-teman pilih. Nah, itu bisa dibuat pertimbangan nih untuk teman-teman kalau mau milih itu disesuaikan dengan skillnya.
jangan ikut-ikut temen. Biasanya kan ikut-ikut Betul, temen tuh, iya. kayak gitu ya. Jadi pilih sesuai dengan kemampuannya kayak gitu. Pilih dengan sesuai keahliannya kayak gitu ya. Jadi ya menurut saya itu tadi jangan ikut-ikutan. Kalau di apa namanya di beberapa tempat yang melakukan seleksi itu memang sudah diseleksi kayak gitu di wawancara kayak gitu. Ya skillnya itu dia di inilah apa namanya benar-benar dilihat kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang ya itu tadi job desk-nya masih ada tapi nggak banyak kayak gitu. Masih ada yang job desk-nya itu mungkin miss ya karena ya seperti yang tahun kemarin gitu ya ada saya di kepemerintahan gitu ya di pemerintahan ya instansi pemerintah di sana juga bingung gitu ya tiba-tiba ada magang sekian gitu anak magang sekian banyak ini mau ditempatkan di mana kayak gitu akhirnya kita diskusi sama kepala pimpinannya ya ini kan yang diambil mata kuliahnya statistik ada ini gitu Bu ya mungkin teman-teman bisa melakukan survei kepuasan survei apa kayak gitu nah itu akhirnya apa namanya kita juga ya sharing lah sama temennya misalkan ada miss ininya ya itu kita juga sharing. Nah biar nggak miss lebih jauh itu teman-teman biasanya disuruh bikin RKP kayak gitu. Rencana kegiatannya mereka selama di sana itu gimana kayak gitu. Itu biasanya setelah penerjunan dikasih waktu sekitar 2-3 minggu untuk bikin RKP itu. Ya bisa konsultasi sama dosennya sama mitra yang di sana. Mitra di sana pengennya apa kayak gitu. Programnya di sana pengennya apa, bisa disesuaikan enggak nanti kayak gitu. Teman-teman skillnya juga bisa improve di situ kayak gitu. Jadi mungkin itu yang untuk menanggulangi ya saat ini. Tapi sepertinya nextnya nanti Pemkab itu mintanya ya benar-benar yang punya skill, makanya harus disiapkan kayak gitu. Ya, seperti itu sih Mas Novan. Oke, betul. Jadi dalam pemilihan program magang kita penting banget jangan ikut teman-teman ya. Nah, Agar tidak terjerumus gitu lah teman-teman. Iya, Agar betul. nggak salah juga program yang kita pilih. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin sangat ingin teman-teman tahu nih Bapak. Perihal alur daftar dari magang berbasis MA ini. Mungkin dari seleksi kampus yang sudah dijelaskan tadi. Atau mungkin dari mitra itu bagaimana Bapak? Jadi kalau alurnya itu biasanya sudah di ini ya, ada flyernya ya, ada flyernya, ada tanggal alur timelinenya bahwa pendaftaran itu sekian, di tanggal sekian sampai sekian. Habis pendaftaran itu teman-teman bisa melengkapi berkas, setelah melengkapi berkas kita ini nih apa namanya seleksi itu tadi yang teman-teman bersedia enggak bersedia. Kita informasikan ke teman-teman bahwa di perusahaan A enggak menerima ini jurusan ini kayak gitu ya. Misalkan Mas Novan nih jurusan apa Mas Novan? EP ya? Iya betul. EP ya. Misalkan Mas Novan di perusahaan A nih. EP mintanya manajemen, sedangkan Mas Novan prodi EP gitu ya. Kita informasikan ke Mas Novan. Mas Novan mohon maaf perusahaan ini enggak menerima prodi EP. Kayak yang diminta itu manajemen misalkan seperti itu ya. Mas Novan bisa ke perusahaan B misalkan bersedia enggak kayak gitu. Kalau bersedia ya lanjut, kalau enggak bersedia ya sudah. Berarti saya drop nih. Kan saya yang ini ya sama teman-teman berarti Mas Novan saya drop sebagai peserta magang itu tadi. Kalau bersedia ya berarti lanjut di alur berikutnya kayak gitu. Alur berikutnya biasanya kalau ada seleksi ya seleksi dari sana kayak gitu. Seleksinya tanggal sekian, mitra minta tanggal sekian gitu ya kita informasikan ke mahasiswa gitu. Mas besok perusahaan A pengen wawancara kayak gitu. Bisa ya datang jam sekian kayak gitu. Ya kalau lolos ya tunggu penerjunannya. Ada timelinenya juga penerjunannya. Nanti kalau sudah penerjunan ya udah langsung magang kayak gitu. Nanti setelah magang ya sekitar 16 minggu itu tadi, 16 minggu baru sudah selesai kita tarik kembali kayak gitu. Ya ada kita ngantar terus kita berterima kasih dari mahasiswanya, dosennya biasanya, dosen pembimbing lapangnya biasanya. Seperti itu sih alurnya seperti itu.
Wah, ini ada poin penting nih Bapak, perihal interview atau wawancara. Hmm. Kadang banyak mahasiswa yang lolos dalam administrasi, tapi dalam hal interview mereka masih ragu dan juga gugup nih Bapak. Nah, mungkin ada tips and trick nih untuk bersikap saat interview, saat menjawab dan lain sebagainya. Oke, tipsnya ya, kalau saya itu tadi ya jangan ikut-ikut ya, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu biasanya kita nggak tahu arahnya kemana kayak gitu. Kita nggak tahu motivasi kita ikut magang itu ngapain kayak gitu. Kalau kita sudah siapkan mau ngapain, memang mau magang, itu biasanya kalau di interview ya lancar-lancar aja karena pede kan kayak gitu. Interview itu intinya pede, menguasai apa yang materi kita ingin sampaikan kayak gitu. Kalau di interview ya udah tanya aja, jujur aja, pengennya apa kayak gitu. Nanti ngapain, kayak skillnya apa kayak gitu. Ya disesuaikan sama kemampuannya, jangan bohong. Misalkan interview, ya interview tuh bisa ini, oh bisa, ternyata pas dites nggak bisa kan ya sama aja kayak gitu. Ya itu sih, kalau saya intinya jujur aja, terus motivasinya ya atas diri sendiri aja, kayak dilihat kemampuannya. Terus bahasanya itu biasanya ya yang sopan kayak gitu-gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, akhirnya wawancara itu kan grogi ya, grogi nggak pede, ya karena nggak pede itu tadi, ini ngapain ya nanti ya kayak gitu-gitu. Ya kalau menurut saya kalau memang sudah sudah mempersiapkan diri dan sudah memang pengen ke sana, biasanya itu lebih rileks sih ya, kayak gitu kalau wawancara ya, kayak gitu sih Mas Nova. Wah, perlu nggak sih Pak kita mencari pengetahuan atau insight baru nih perihal instansi atau mitra yang ingin kita tuju dalam program magang ini. Dan itu apakah menjadi nilai plus nih buat ketika kita menjawab saat interview? Ya perlu banget ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mau ke misalkan instansi atau perusahaan yang pengen kita tuju, kita nggak tahu itu perusahaan apa gitu. Gitu instansi nggak ngapain gitu ya. Apakah kita misalkan ke Dishub, hubungan apa ini kayak gitu ya, dinas hubungan apa ini kayak gitu kan ya nggak mungkin kayak gitu, ngurusin apa. Itu perlu kayak gitu. Ya untuk menyesuaikan itu tadi ya, menyesuaikan keperluannya sana sama skill kita kayak gitu. Jangan sampai ikut ya mungkin temennya manajemen ya atau akuntansi gitu ya, ikut temennya pas di sana ternyata jadi akuntan, sedangkan kita EP kan nggak nyambung kayak gitu. Ya tetap perlu untuk nyari-nyari info kayak gitu, itu perlu untuk persiapan lah istilahnya seperti itu. Oke, penting banget dibuat cari informasi atau pengetahuan perihal mitra atau program yang ingin kita ajukan di dalam magang berbasis MOA. Nah, selain adanya interview nih Bapak, terkadang teman-teman juga bingung untuk menulis CV nih Bapak. Mungkin ada tips and trick nih saat menulis CV. Oke, CV ya. CV itu kan menarik kalau ada pengalaman-pengalaman yang sudah ditempuh ya. Kalau kosongan itu kan biasanya ya gimana kayak gitu. Ya kita nggak bisa ngarang gitu ya. Ya pertama tipsnya ya cari kegiatan yang positif gitu ya. Jangan sampai nampilin hobi aja di CV kayak gitu. Ya seperti teman-teman yang ikut HMJ seperti itu ya, himpunan-himpunan mahasiswa berkegiatan di kampus kayak gitu. Semakin banyak pengalaman, nggak harus menang ya, ikut lomba kayak gitu kan nggak harus menang. Jadi peserta aja bisa dimasukkan kayak gitu. Jadi semakin banyak pengalaman teman-teman di luar kampus juga ya CV-nya pasti semakin oke gitu. Termasuk upgrade skill-nya kayak gitu ya. Mungkin bisa desain grafis, mungkin bisa edit video kayak gitu-gitu, itu bermanfaat sekali gitu ya. Kemarin itu yang di Pemkab itu mintanya seperti itu, BKP SDM ya, bagian SDM-nya Pemkab itu mintanya ke saya, bilangnya Mas nanti nextnya saya pengennya yang skillnya kayak gini gitu ya, yang bisa edit video, yang bisa desain grafis kayak gitu. Ya karena sekarang infografis ya mainnya di flyer-flyer atau di slide-slide yang menarik kayak gitu untuk anak-anak muda kayak gitu. Jadi ya itu kan bisa masuk CV ya, pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah itu bisa dimasukkan kayak gitu. Semakin
teman-teman itu banyak kegiatannya ya, yang dilihat kan CV itunya ya, Betul. bukan fotonya atau apanya gitu, bukan tanggal lahir atau ininya ya, isinya itu kayak gitu. Ya selebihnya kan look aja, mau penempatan apa namanya, formatnya pakai apa, terus warnanya pakai apa, itu kan cuma look aja, tapi kan yang dilihat tetap itunya kayak gitu, tetap isinya Iya, kayak betul. gitu ya. Itu sih Mas. Oke, yang paling penting adalah isinya ya Bapak. Mhm. Pengalaman yang banyak itu menjadi nilai plus nih. Mhm. Nah, pembahasan mengenai nilai plus nih. Untuk menjadi mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan, Mhm. apakah itu menjadi nilai plus nih Bapak ketika kita mendaftar magang berbasis MOA ini? Loh, itu jadi nilai plus banget, kayak gitu Wah, ya. Jadi, apa namanya, magang itu kan pengalaman kerja ya. betul. Jadi, apa namanya, pengalaman kerja itu nanti bisa dimasukkan ke CV. Jadi, ya kalau saran saya jadi mahasiswa itu, ya belajar boleh kayak gitu, belajar di kelas boleh, tapi kan kita sudah bukan, anak SMA lagi kayak gitu ya. Gitu, jadi banyak-banyaklah berkegiatan di luar kayak gitu ya, ikut apa, lomba-lomba P2MW, PKM Ormawa dan segala macamnya lah. Ikut organisasi kayak gitu ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif, ya mungkin ikut komunitas itu juga boleh yang positif ya, komunitas-komunitas yang positif kayak gitu. Ya mahasiswa itu, ya itu yang dibutuhkan sebenarnya, bukan yang belajar pinter, IPK-nya bagus. IPK-nya bagus, ya itu poin plus, tapi kan IPK itu ya syarat awal untuk lolos administrasi biasanya ya. Lanjut ke interview kan yang ditanyakan ngapain aja selama kuliah, apakah cuma belajar, apakah ada pengalaman yang lain dan segala macamnya, seperti itu. Jadi magang ya itu penting banget. Ya ikutlah magang di kampus ini, alhamdulillah di kampus ya disediakan gitu ya. Bahwa magang itu nggak tahu ya wajib apa enggak, tapi kayaknya enggak wajib. Tapi itu haknya mahasiswa, cuma ya itu penting buat teman-teman eh, menambah pengalaman kayak gitu sih. Wah, oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bapak. Hmm. Penting nggak sih kita sebagai mahasiswa itu sebelum mendaftar magang berbasis MOA ini perlu mentor nggak sih Bapak dari dosen atau bagaimana? Atau sebenarnya kita bisa sendiri nih secara mandiri untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bapak? Hmm. Sebenarnya kalau mau nyari informasi, mau daftar sendiri itu bisa. Tapi kalau mau apa, terarah itu di apa namanya, diarahkan sama dosennya itu lebih bagus kayak gitu. Karena apa ya, kita ada RKP tadi ya, kegiatannya mau ngapain di sana. Itu harus disesuaikan sama mata kuliahnya, sama kebutuhan instansinya di sana kayak gitu. Jadi nggak semata-mata kita daftar langsung terjun kita di sana gitu. Betul. Nggak seperti itu kayak gitu. Jadi di sana itu teman-teman nanti ada job desk-nya kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman diminta ngolah data apa kayak gitu ya. Data misalkan di sana survei kepuasan pelanggan tadi, survei kepuasan apa namanya pengguna kayak gitu-gitu ya. Nah itu kan teman-teman harus bisa ngolahnya kayak gitu ya. Jadi nggak semata-mata cuma datang nanti wah disuruh fotokopi itu dunia nyatanya nggak seperti itu kayak gitu ya. Itu sudah nggak ada kayak gitu ya, sudah jarang kayak gitu. Bahkan yang kemarin pun magang yang kemarin juga kayak gitu, Mas. Saya nggak mau mahasiswa di sini datang cuma duduk-duduk terus ya ngobrol-ngobrol disuruh fotokopi dan segala macamnya. Ya itu anak-anak yang nggak kuliah pun bisa kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi ya disiapkan itu, ya bisa ngobrol sama dosennya kayak gitu, ya saya pengen ini, apa namanya, konversi mata kuliah A, B, C, ini nanti di tempat ini bagaimana, kayak gitu, itu bisa. Jadi biar lebih terarah, kayak gitu. Oke, penting Heeh, banget nih mentor atau mungkin kita bisa mhm, konsultasi dengan DPA ya Bapak. ya betul. Wah, luar biasa banget nih teman-teman insight atau pengetahuan hari ini. Benar-benar bikin kita lebih siap buat mulai perjalanan karir dari sekarang. Nah, terima kasih banyak buat Bapak Dici yang sudah Ya, berbagi pengalaman dan tips and triknya hari ini. Buat teman-teman semua, semoga podcast ini bisa jadi dorongan awal buat berani ambil langkah pertama.
Entah itu daftar magang, mulai menulis CV, atau riset tempat magang impian kalian. Jadi jangan tunggu lulus baru gerak. Karir bisa dimulai hari ini lewat langkah kecil seperti ikut magang. Jangan lupa saksikan Economics Relation Event Podcast 2025 selanjutnya yang akan membahas dunia magang dan juga dunia kerja. Aku, Novan, pamit undur diri dan jangan lupa share podcast ini kepada teman-teman kalian yang butuh insight atau pengetahuan mengenai magang berbasis MOA. Semangat terus dan sampai jumpa!